Sudah jalan itu. Oke, selamat pagi semua. Kali ini saya akan explore. Ini saya sekarang berada di Desa Moko, Buton Tengah. Jadi kali ini kita mau menuju ke salah satu tempat yang ini mungkin saudara-saudaraku belum kenal, terkhusus yang berada di wilayah Buton Tengah. Bahwa di Desa Moko itu ada salah seorang tukang pijit memang luar biasa. Jadi kalau Anda mungkin capek-capek atau mungkin sakit-sakit badan, bisa segera kunjungi tempat yang kami kunjungi. Oke, bro, kita jalan. Oke. Jadi kita sekarang mau menuju ke tempat tukang pijit ini. Nama tukang pijit ini Urgen. Jadi ini tempatnya cukup kurang lebih 200 meter dari start kita jalan ini. Oke bro, naik. Nah, kita menuju ke tempat tukang pijit. Oke, kita jalan dulu. Ini tempatnya memang jalannya semua penuh dengan semak-semak ya guys, karena memang jalan ini jarang dilalui orang. Tapi ini ada dua jalur alternatif, bisa lewat dari ini jalur kita lewat ini jalur dari Metere. Tapi kalau ada jalur alternatif yaitu lewat belakang SMA Negeri 4 Lakudo. Ini tempatnya guys. Jadi yang kita lewat ini jalan kebun. Ini kurang lebih dari tempat kita tarin dari Desa Moko. Di belakang sebenarnya ini dia tempatnya di Desa Moko, tapi dia berada di belakang ya, belakang kampung. Ini jalannya guys. Kita lagi perjalanan ini guys. Yang kita ambil ini jalan agak sedikit rumit. Luar biasa jalannya guys. Jadi buat rekan-rekan ataupun saudara-saudaraku, ini kalau mau mengambil jalur yang alternatif itu lebih dekat lewat SMA Negeri 4 di Desa Moko. Kita ini lagi perjalanan. Yang kita lalu ini jalur alternatif dari jalur Metere. Di sini belum ada rumah-rumah guys ya? Belum. Jadi di sini nih guys masih tahap pembangunan. Oh, tahap pembangunan ya? Tahap pembangunan. Jadi ini jalannya memang dari dulu sudah dibikin juga atau memang? Sudah dibikin karena cuma belum diaspal ya? Iya, belum diaspal terus. Karena biasanya ini tiap bulan kerja bakti. Oh, begitu. Setiap bulan kerja bakti. Oke, kita sudah menghampiri tempat beliau ini guys. Kita sudah menghampiri tempat beliau. Di mana tempat beliau ini? Keluar rumah kecil kah? Tidak jauh lagi guys. Jadi sekitar 50 meter lagi. Oh, ini SMA, lokasi SMA ini. Ya, SMA. ini lokasi SMA yang ada di Desa Moko ini ya? Ya, SMA yang ada di Desa Moko. Berarti dia di belakang pas, posisinya belakang SMA. Ya, di belakang SMA. Oke, kuno ini, kuno SMA nih. Jadi hanya melambung aku lah. Hanya melambung kamu kalau kopi sini lah. Hanya emang. Oh, lambung lambung kasih lah. Oh, no buntu ini, no kopi sini lah. No bunto. Kabunto ini apa? No bunto jadi ane mai omu cuata ane mangkau SMA Nembali, mangkau kunduan Nembali. Jadi kopi sini ini kasuka bunto ini ya. Jadi mungkin ibarat ini nampak mungkin ada sedikit mungkin kelebihannya, bisa menyumbangkan sedikit hartanya ataupun bersedekahlah kepada saudara kita ini. Namanya Lauge. Dia memang cacat sejak usia. Jadi ini kondisi 16 tahun, ini kondisi rumahnya. Jadi di kondisi rumahnya ini. Ini kasihan. Dia kerjanya itu memang hanya tukang pijit karena dia tidak bisa bekerja. Karena memang dia tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat. Paling kerjanya ya hanya itu saja, tunggu pasien yang mau pijit. Jadi siapa-siapa saja mungkin yang mau pijit, sedikit menyumbangkan juga bersedekah ya, sedikit mau bersedekah. Iya. Datanglah ke sini guys. Di samping juga menikmati dia memijit, menikmati juga ibaratkan penyakit kita juga bisa sembuh. Di samping itu juga beliau ini bisa ada keahlian lah. Ada keahlian begitulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masya Allah. Oh, berarti ada beliau. Ada kebetulan ada pasiennya guys. Kebetulan lagi. Iya, jadi kebetulan saudara ini ada pasien. Iya. Jadi saya sedikit tanya, pasiennya ini dari mana ya? Dari Lombe. Oh, dari Lombe. Jadi inilah beliau ini. Jadi
Itulah beliau, kondisi rumah beliau ini. Inilah Di kondisi dalam rumah. dalam rumahnya tidak ada apa-apa guys, kasihan. Jadi mungkin rekan-rekan ataupun saudara-saudara mungkin Jadi inilah kondisi rumah beliau. iya, kasihan kondisinya. Kondisi rumah beliau. Hanya kompor satu saja, kasihan guys, piring satu. Kompor Jadi, satu. Kadang-kadang beliau ini satu hari kadang makan, kadang tidak juga beliau, kasihan. Tergantung juga, ibaratkan ini kasihan kondisi rumahnya guys. Ini kamarnya beliau. Jadi buat saudara-saudaraku yang berada di wilayah Buton Tengah ya, mungkin ada Sedikit. mau bersedekah, silakan kunjungi kasihan tempat saudara kita ini. Tempatnya berada di Desa Moko, pas belakang SMA. Ini lagi ada pasiennya beliau. Ini biasanya kalau masalah pembayarannya di berapa kali pijit ini? Saya boleh sih. Apa adanya. Oh, terserah kasih lah. Apa adanya. Iya, aku mau makan masih jarang orang yang tahu mungkin ya yang pijit. Ya, jarang-jarang. Jadi mungkin dengan adanya mungkin vlog ini, mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara yang mau datang pijit. Beliau juga ini ahli terapi ya, karena dulu pernah dia belajar ilmu-ilmu terapi. Jadi jangan khawatir kalau masalah kualitas ataupun cara-cara urutnya itu beliau ini ahlinya. Tidak dikhawatirkan lagi, memang ahlinya beliau. Oh, jadi begitu guys ya. Nah. Coba tambahkan sedikit tentang profil beliau. Jadi nulet hoan nunya mepisina ini nulet hoan bahai. Nolak anu mu. Kamu pula. Pak Lokahada, Pak lo boleh Lokahada jadi dia urung motoha. Jadi perubahan selama saya pak fenomena selama ibadah po kenal baik kamu kulai. Wei no bahimo no. Lo kisah anu moelan kopi. Bisa wala lain kamu kulai. Jadi ficu pakumunya ne vipisi na sekitar. Artinya no bahinu kardan no boleh kamu. Oh, no boleh kamu memang Jadi kamu kulai ini tidak pandang bulu, mau muda yang tua. Iya. Perempuan, laki-laki, tapi di sini saya sarankan kalau macam mau pijit, perempuan yang datang pijit minimal harus datang dengan suami juga. Sama juga halnya ibaratnya supaya tidak ada fitnah. Iya. Sama tetangga-tetangga juga toh. Betul. Jadi kalau macam mungkin perempuan yang mau datang pijit bisa. Tapi dengan catatan harus datang dengan suaminya. Supaya tidak ada fitnah di lingkungan-lingkungan ini, bahwa kalau perempuan sendiri datang kan tidak enak juga. Kira-kira begitu. Biasanya begitu, Bapak. Ini kayak sih main pisin atau aneh balik bini atau teman-teman sih atau. Iya, iya. Ini Amir ini sudah dia. Saya jamu pisik kok ya, saya jamu. Sudah mau dikasih selesai ini. Oh, sudah mau selesai ya. Sudah begitu. selesai. Oh, sudah tahap penyelesaian ini sedikit lagi. Tamu ini paling foto bana song pisah tamu foto. Tamu foto. Jadi di samping lampu pisah dia kasih me apa itu? Me piaraman segala. Iya. Saya lumayan. Pokoknya sekitar 10 ekor. 10 kasih. 10 ekor. Jadi pada ane mau muncul langsung piscina ini kasih baru ini di samping dono. Karena pas tangan fo piscina kamu kulain. Nah kemarin dami namna osa, na buha. Jadi harap aja jadi ane pada tadi mau ane buton tengen daripada dami ondo mi pisau mi bana mi pisau mandono osa bukuno mia. Buha ane banu karta tiga on. Dikipra lagi sekarang. Mendingan ibadah ini ame pisau mah. Kayaknya enggak foto. Duduk. Mana Pak? Oke, ulang pandangan ini. Ane vi buton tengah ini do parsa emo nya kasih umino ini do pandian mo ane vi untuk daerah Desa Moko. Bisa juga. Oh, pas Umbela. Oh, apa ini kan ada perlengkapan pemuka pisimai. Bapak kak belai nya panu pandian mo belai dia. pada bayi belai dah kabelai tahu apa mau beli. Perlengkapan kamu kulai. Ada bulan lepas. Jadi ane mana main omah aja, ane bali main omah mangkau SMA. Ane biar kalau lebih dekat itu angkau SMA. Pas itu belakang SMA. Iya, Kalau jadi yang lebih mau berkunjung mungkin mau pijit refleksi. Tapi kalau tadi kita ambil itu, makanya agak jauh perjalanan kami itu. Kita ambil itu jalur dari Meter ya. Nah makanya jauh. Makanya jauh jadi. Saya jalannya ini dulu ini bagus, tapi karena biasanya ada kerja bakti dulu itu pertama saya datang ke sini itu jalannya bagus, tapi karena sekarang ini mungkin sudah jarang orang lewat. Tapi ini ada jalan alternatif lebih dekat lewat SMA, pas belakangnya. Pas di situ lihat ada rumah-rumah kecil, di depan rumah ada pohon kosambi. Ah itu sudah itu di situ. Kebetulan kosambi lagi ada buahnya kan tidak ini? Bagaimana kosambinya ini berbuah kan? Masih sebentar berbuah. sementara berbuah guys. Sudah ini, sudah habis musim.
Oke, jadi begitu saja rekan-rekan ya vlog saya di hari ini. Mungkin itu lebih jelasnya. Dengan ini, hubungi dengan nomor ini, nomor. Oh, ayo kalau berminat Bahasa nomor Om Panah. hubungi nomor berapa nomornya? Saya nomor Om. 0852. Jadi Om jadi sebelum damai dat mali pokoknya gitu. Jadi saya nomor Om. Ini. Nomor Om sampai nomor Om. 0852 Terus 9801 terus 017392. Coba ulang lagi. 0852 9801 7392. Oke, itulah rekan-rekan mungkin sebelum datang pijit hubungi beliau dulu. Kadang-kadang beliau ini kadang-kadang juga ada dipanggil keluar dari tempat rumahnya ini, keluar dari rumahnya keluar rumah, mungkin kadang-kadang dia pergi ke kampung sebelah, ada juga yang membutuhkan beliau. Jadi memang kalau beliau ini memang sudah tidak diragukan lagi, percaya kalau pas dipijit sama beliau ini luar biasa. Cuma beliau ini memang teliti mijitnya, teliti. Jadi minimal itu waktu beliau ini kalau pijit itu minimal paling cepat 1,5 jam, paling lama 2 jam. Jadi memang harus waktu-waktu luang, mungkin waktu hari Minggu atau waktu libur lah, yang tidak mungkin yang orang-orang kantoran kah atau pekerja kuat biasa, apalagi orang-orang kantoran biasa kan kerjanya duduk saja. Iya betul. Itu kadang-kadang jalan juga ada darah tidak jalan toh. Iya, jadi dengan adanya beliau ini mungkin dipijit itu bisa peredaran darah itu lebih lancar lagi dengan adanya dipijit sama beliau ini. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan tentang profil beliau ini. Sampai di situ dulu vlogger saya hari ini. Oke, selamat menyaksikan. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.